Halo Jebret Tim, kembali lagi bersama saya Oki Rengga di Depdagri yang sudah lama tidak muncul di hadapan kalian. Udah lama juga sih aku memang nggak di sini. Hari ini aku ditemanin sama Mas Hanif. Apa kabar Mas Hanif? Alhamdulillah selalu bugar. Alhamdulillah sehat ya. Setelah liga selesai, gimana Ya, perasaannya? ya pasti seneng lah. Masih Tapi senang. kita udah bersiap lagi Heeh. karena sebentar lagi persiapan untuk musim berikutnya. Oh sebentar lagi, boleh bocoran nggak kira-kira bulan berapa? Mumpung. Ya, insya Allah dan minta doanya juga akhir bulan Juli Liga 1 nanti sudah bisa dimulai. Akhir bulan Juli kick off. Ya. Akhir kick off. bulan Juli kick off. Mudah-mudahan tidak mundur Ya, lagi dan supaya jadwalnya tertata Dan dengan jangan rapi. lupa minta doanya juga, Aha. nanti pertandingan akan dilangsungkan secara normal. Artinya tidak lagi sistem bubble to bubble, tapi Home and away. Nah, itu Dan yang boleh ada penonton. pasti. Wah, itu memang yang Cuman ditunggu. dalam hal penonton ini harus menunggu dari pemerintah dulu. benar. Apakah 50%, 75% atau 100%. full. Tapi yang jelas ada prokes yang harus dipatuhi. Misalkan sudah booster atau minimal Ya vaksin. benar. Itu. Karena kita kemarin baru senang katanya PPKM di Indonesia sudah dihapuskan. Nggak nyampe berapa menit. lagi ya? Ada berita, ada lagi PPKM-nya. Tapi kita nggak usah bahas itu karena yang lagi seru adalah timnas Indonesia, timnas muda Oke. yang lagi berjuang di SEA Games Vietnam. Selain sama Mas Hanif, kita juga ada orang dalam yang lagi ngeliput langsung di Vietnam nih. Biasa nih orang dalam kita yang sangat ugal-ugalan sudah ada di Vietnam. Orang lapangan. Orang lapangan. Orang lapangan. Langsung saja kita hubungin. Ada Alvino. Vino. Ayo, halo, jelas ya? Jelas Vino. Vino, jangan Benar sampai nggak mas, jalan-jalan pre-seasonnya Vino. namanya Piala Menteri Kesehatan ntar. Kenapa? Soalnya dapat dengar kabar pre-seasonnya tuh bukan Piala Menpora lagi, tapi Piala Menteri Kesehatan. Tunggu aja. Oh, gitu ya. Vino di sana. Vino di sana aman kan? Oh, aman bang, terkendali. Paspor Siap. aman. Aman. Ya udah, jangan Makan gampang ya, nyari yang halal gampang ya. nyari makanan halal gampang ya. Apa aja aku makan lah. Oh iya, Aman yang lah, penting Bang. sehat ya Pino ya. Sehat bang. Nah, nih, Di Indonesia juga aman, selalu aman. Ya. Ini kita mau ngobrol-ngobrol terkait pertandingan kemarin Timnas Indonesia, pertandingan pertama yang ya kita semua tahu. Timnas muda dibantai 3-0 sama Vietnam. Kalau aku pribadi sih memang ngerasa ya memang Timnas layak kalah. Menurut Vino langsung pandangan di sana gimana? Persiapan Timnas sendiri. Ya kemarin kan latihan tuh, habis latihan Asnawi datang. Tapi di latihan pertama tuh kan sempat rame dia yang video di Ansan tuh dia salah tumpuan ya, salah jatuh, salah tumpuan. Iya. Tapi kebetulan gue juga yang jemput Asnawi kan di bandara. Itu ya tanya langsung, sebenarnya nggak ada masalah yang besar gitu. Cuman Tidak ada terlalu berarti di ya? sekitar, ya ada di sekitar engkelnya. Nggak tahu kalau Bang Oki kalau engkel kayak gitu masih bisa dipaksain nggak sih gitu kan? Tapi engkelnya juga engkel yang nggak begitu, katanya masih bisa main. Ya Terus tergantung kemarin kalau dia masih bisa nahan rasa sakit untuk tetap bisa main, mungkin dibalut dengan segala macam masih bisa main ya nggak ada masalah. Tapi kalau memang mengganggu kayaknya memang harus istirahat, terutama engkel juga sulit untuk dipakai tanding kan. Kalau ada iya, terus ada Adi Satrio sama Irianto yang latihan terpisah di awal. Tapi kan nggak tahu ya di tengah-tengah mereka ikut taktikal apa enggak. Karena kan wartawan tuh cuma dikasih waktu 15 menit aja ya sama Sintayong buat ikutan. Tapi kalau dilihat di awal waktu warming up itu Adi Satrio sama Irianto terpisah. Terus pemain Timor Leste juga sempat ada yang kena COVID. 2 di pertandingan Filipina, beberapa staffnya COVID. Pino. Ya. Tapi Alhamdulillah. sebelum kita masuk ke Timor Leste, aku mau nanya pertandingan kemarin yang kalah 3-0. Apa yang salah dari timnas muda? Apakah salah formasi atau salah susunan pemain? Karena kita kemarin main itu serangan putus di lapangan tengah, kita nggak nyampe ke depan gitu. Apa yang salah dari timnas? Sebenarnya dari awal juga emang ini pertandingan yang udah diprediksi bakal kalah. Satu, anak-anak udah lama nggak main stadion full house, dan di sini padat banget, penuh banget, dan sedikit lebih daya ke pemain itu ngaruh juga ke mental mereka. Ya. Terus si timnasnya juga kan sebenarnya di pas 0-0 itu kan sebenarnya agak bisa ngelawan, cuman pas hancur itu kan ketika kegolan 1 mereka agak main terbuka, akhirnya ya karena main terbuka masukan 2, coba pakai trik
Filipina kemarin yang memang ngincar 1 poin dan akhirnya Filipina bisa ngajak main imbang. Dan kemarin ketika Filipina imbang ya kita malah jadi Ya. pusing juga. Kalau menurut gue itu kita gol pertama tuh memang bikin kita keteteran dan secara mental kita memang sulit sih bisa comeback gitu ketika ketinggalan lebih duluan. Vino, ini sebelum pertandingan dulu ya, sebelum preview. Kan banyak isu yang menyebutkan bahkan pemberitaan ya bahwa kondisi lapangan untuk latihan training official dari timnas ini dianggap tidak layak, tidak mumpuni, bahkan perbandingannya sangat berbeda jauh kalau dibandingkan dengan lapangan yang sebenarnya. Ini benar nggak sih? Atau emang kondisi semua? Nah, jadi kan Tapi Vino gue mau cerita dulu. Vino sebelum dijawab, mungkin boleh jangan sambil jalan Vino. Kami Iya kayak bentar ini lagi ngobrol Ini lagi nyari virtual spot tapi dulu. jalan pusing kepala Vino. Ini lagi jadi spot dulu di lapangan latihan yang kemarin yang bagus nih. Iya. Ah, nih karena udah mau gini, sampai. sebelum ada SEA Games kan ada Liga Champion juga kan? Iya, ada Liga Yang Champion, di, iya benar. di Vietnam dan kebetulan ada salah satu match official yang dari Indonesia dan memang menerangkan bahwa untuk standar lapangan latihan yang mumpuni bisa dikatakan sangat kurang. Bahkan di antara 3 kota yang dipakai untuk SEA Games, Hanoi, Ho Chi Minh dan sebagainya itu di luar stadion resmi sulit untuk mencari lapangan yang mumpuni. Nah, yang apakah ini yang dimaksud? Termasuk juga yang dipakai timnas atau semuanya akan berlaku dengan hal yang sama gitu? Seperti apa, Vino? Jadi sebenarnya kan ini kotanya jauh dari Hanoi ya, namanya Vietri. Nah, lapangan di situ ada 3 lapangan latihan. Satu yang kemarin kecil mini itu, yang satu lagi yang hari pertama yang kita mengeluh tentang rumput gajah. Nah, yang satu nih yang di belakang saya tuh itu yang bagus, yang ada di dalam komplek stadion utama Vietri ini. Nah, lapangan yang itu, ini yang jelek nih. Nah, lapangan yang di belakang saya ini, ntar gue jalan deh kalau mau lihat, itu dipakai sama Vietnam selama di lapangan ini cuma dipakai tuan rumah timnas Vietnam sampai H-1 sebelum lawan Indonesia. Setelah H-1 lawan Indonesia, baru pesaing-pesaing Vietnam semacam Timor Leste, Indonesia dan lain boleh pakai lapangan ini. Timor Leste udah pakai 2 kali lapangan yang bagus ini. Indonesia baru sekali. Bahkan persiapan H-1 pun Indonesia harus minta jadwal latihan di lapangan yang bagus, tapi nggak dikasih, malah dikasihnya ke Timor Leste. Nah, keadaan SEA Games di kota Vietri ini memang terkesan dipaksakan karena fasilitas dan juga infrastrukturnya memang rada kurang. Tapi kurang ya? kemarin dapat info bahwa ada 2 info sih. Satu, pelatih Vietnam Park Hang-seo memang suka di kota ini, di lapangan ini, karena di sini tuh banyak komunitas Korea. Banyak komunitas Korea, bahkan Sintayong pun kayaknya emang suka di lapangannya ada di belakang. Karena banyak lah kalau butuh hal-hal tentang Korea tuh gampang. Anak pelatih kiper kita tuh emang kerja di sini juga. Yang kedua, jadinya Kuto sebagai tuan rumah sepak bola di SEA Games ini emang permintaan khusus dari pemerintah sini. Jadi dia minta ke VS-Gok agar sepak bola itu mainnya di kota kami dong, karena orang-orang di sini tuh pengen banget nonton timnas Vietnam. Padahal di Hanoi, di kota Hanoi sendiri masih ada stadionnya Hanoi FC, bukan yang Midin, cuman nggak dipakai. Dan pemerintah itu kayak pengen kesemerataan lah supaya memang warga-warga di pinggiran kebagian. Kalau Hanoi itu Jakarta, Vietri itu ibaratnya kayak Kerawang lah gitu kan, Kerawangnya gitu. Tapi itu sekitar. Ya, selain stadion, kemarin ada komentar dari Sintayong yang bilang bahwasannya kekalahan timnas juga gara-gara kesalahan wasit yang harusnya offside, tapi wasit diam aja. Ini kalau di Indonesia malahan kebalik ya, di Indonesia nggak offside malah dibilang offside kan. Gimana komentar Sintayong habis pertandingan kemarin?
Ya kalau kemarin juga dilihat kan 50-50 juga, banyak yang bilang juga nggak oke. Padahal wasitnya orang Korea. Ya Wasitnya wasit orang orang Korea. Korea, pelatih Vietnam Korea, pelatih kita Korea. Jadi ya udah dia nggak ada yang harus kubela juga nih karena dua-dua juga dari negaraku. Jadi kayaknya fair-fair aja menurut wasitnya. Iya, iya. Kalau kata aku mah ya, Mbak Oki, sebenarnya Vietnam U23 juga nggak sebagus Vietnam tim utama ya. Tapi memang benar, kita kalah mental. Udah lama nggak main di stadion full house, terus ya agak lengah aja setelah gol 1, dan itu dia yang aku bilang, ya kalau karena offside sih sebenarnya bukan perkara besar, dan itu juga masih Ya. perdebatan kan sampai hari Vin, ini kan Vin, tentang offside itu. Sintayong itu kan tipikalnya yang keras nih ya, disiplin gitu kan. Nah, setelah kalah kemarin, terus kemudian kita tahu Filipina berhasil menahan Vietnam kan. Artinya bisa diartikan ini siaga 1 gitu kan. Nah, biasanya selama ini Sintayong kan sangat membatasi pergerakan pemain, terutama ketika berhubungan dengan media gitu kan. Ini berlaku nggak saat ini buat pemain-pemain yang di sana? Sebenarnya nggak banget sih. Ini udah kayak normal, Mas. Jadi kemarin pun mau interview, terus pemain tuh kan di depan hotel mereka itu ada kayak mall gitulah gitu kan. Mall satu-satunya di sini, dan itu juga banyak menjual keperluan sehari-hari. Itu dibebasin gitu. Mereka juga. Jangan-jangan yang ngajak ke mall Vino juga ini ya? Vino, Enggak lah, enggak. Terus jangan kan diganggu. wartawan Vietnam. Jangan diganggu pemain-pemain muda itu ya. Jangan kalau mereka lagi istirahat, jangan coba-coba buat interview segala macam. Biarkan orang itu istirahat. Justru yang terganggu itu oleh wartawan Vietnam itu sendiri. Karena Terganggunya gimana nih terganggunya? karena waktu latihan pertama, contoh gini deh. Kalau di Indonesia itu kan kalau official training atau H-1 sebelum latihan, atau latihan yang difasilitas sama panitia kan dikasih tempat kan, Mas, buat wartawan, ada line. Betul. Dan kita nggak boleh keluar dari situ. Benar kan? Kita nggak boleh keluar dari situ. Sedangkan di sini tuh bebas banget gitu. Jadi abis beres latihan, oke, 15 menit keluar dulu. Terus mereka tuh tetap nunggu di luar. Tapi mereka nggak ngintip. Cuma pas kalau 15 menit mereka masuk, terutama di lapangan yang kecil itu, ketika pemain baru lagi ganti baju nih, itu langsung udah disamperin, di berondong pertanyaan, dan yang diincar tuh kalau nggak Egy, Klok, karena cuma 2 ini yang bisa bahasa Inggris, sisanya enggak gitu. Kadang sisanya kalau gue wawancara Kapten Dev Farudin, mereka tuh ikut di belakang gue gitu, dan gue wawancara Farudin kan di jarak aman, ketika udah apa nanti mereka minta rekamannya gitu. Jadi sangat mereka tuh etos kerjanya tinggi banget, rajin banget lah. Saking rajinnya. Tapi itu kan mengganggu. Apa tidak ada Ya, batasan? nggak tahu sih. Ya harusnya Karena apa karena tuan rumah? Karena media di sini, Bang, nggak kayak di Indonesia. Di Indonesia oke lah masih ada tradisi tuh, sumpah bebas banget. Aku nemu fotografer di belakang gawang ngerokok, kan. Terus Ketika pertandingan? apa namanya? Di belakang, tapi dia taruh di bawah terus kayak gini. Terus kalau di sini kan yang ngerokok pun keluar dulu. Terus di media center yang ngerokok gitu kan. Tapi ya mungkin mereka udah mungkin ini bagi mereka biasa gitu kan. Bagi mereka biasa. Oke, Vin. Ya. Nah, ini kan banyak Vino kan lihat banyak media Vietnam yang mewawancari pemain-pemain kita gitu kan. Nah, saat ini kalau melihat dari sekilas yang terjadi sampai dengan update saat ini, bahasa tubuh pemain kita gimana sih? Apakah mereka cukup tenang, pede? Karena di atas kata harus menang nih untuk melangkah ke babak berikutnya kan. Paling nggak memuluskan lah. Nah, kan kelihatan kalau pemain tegang situasinya akan seperti ini. Nah, kalau cair biasanya akan dengan mudah, renyah. Nah, sampai saat ini seperti apa? Apakah mereka biasa aja melupakan kemarin atau ada gelagat yang berbeda gitu, Vin? Ya kalau di kemarin sih setelah kalah sama Vietnam ya, gestur pemain tuh ya kelihatan happy aja biasa gitu. Mungkin karena pertandingan lawan Vietnam adalah pertandingan yang berat, dan mungkin mereka juga udah prediksi kita nggak akan menang. Jadi sebenarnya kalah lawan Vietnam tuh ya mereka fight, tapi mungkin mereka kayak ya udahlah gitu kan. Nah kalau sebelum pertandingan lawan Timor Leste, pemainnya biasa aja, happy gitu kan, kayak confidence-nya tinggi gitu kan, terutama pemain-pemain inti kayak Egy masih ada ketawa-ketawa gitu kan. Terus paling kalau di latihan terakhir yang
Yang aku lihat apa ya, agak digembleng fisiknya tuh itu si dua pemain putih itu, si Ronaldo sama si Marcelino Ferdinand. Itu kelihatan dua tuh kayak kelihatan apa ya, bukan stres sih. Karena mungkin bukan stres, tapi mungkin Sintayong tuh banyak ngarahin dua orang itu agar lumayan lebih baik, dan mereka tuh nganggapnya itu kayak satu dimarahin karena mereka paling muda, tapi mereka anggap itu hal wajar lah karena ya sebagai pemain muda, ya kan, sebagai pemain muda. Jadi latihan tuh dua digembleng fisik. Jadi intinya sudah sangat siap ya. Siap lah kalau kalah Harus alasannya ya siap lah kalau kalah alasannya lapangan offside lagi mah ya bosan juga kan dengar alasan kalah kayak gitu. Tapi Vino, terakhir nih Vino, ada 2 pertanyaan. Yang pertama tentang Sintayong yang pengen final ketemu Vietnam. Yang satu lagi, kemarin katanya ngobrol sama fisioterapinya orang Timur Leste ya? Susilo. Apa yang kalian obrolin? Taktik nggak? Enggak lah, dia nggak ngerti taktik. Justru dia yang minta, Bang, aku pengen dong masuk TV biar keluargaku di kampung tahu. Oh iya udah terus. Susilo minta kayak gitu. Bilang sama Susilo ikut acara jalinan kasih Susilo. Jangan kayak gini, ini lagi olahraga. Sama itu yang terakhir tadi mengenai Sintayong yang pengen ketemu Vietnam di final. Kira-kira dengan persiapan timnas saat ini, dengan kondisi timnas seperti ini, apakah kemauan Sintayong ini bakal bisa terwujud nggak? Bisa sih. Dengan catatan? Halo? Ya, Vin. Halo. Kira-kira bisa terwujud? Bisa dengan catatan? Ya catatannya lu harus menang sampai final, tapi di SEA Games kali ini emang unpredictable banget, Bang Oki. Thailand kalah, Singapura hampir draw, bahkan Vietnam yang ngalahin kita 3-0 aja kemarin bisa kalah sama Filipina. Jadi semuanya masih ada kemungkinan, apalagi game pertama kemarin tuh walaupun kita kalah, gue anggap itu bukan jadi tolak ukur buat 2-3 match, 4 match ke depan lah. Yang namanya match pertama ya sulit kan. Ya kita semua paham lah, pertandingan pertama secara mental, secara persiapan segala macam memang jauh lebih sulit ketimbang pertandingan selanjutnya. Vino, mudah-mudahan timnas bisa dapat hasil baik, dan Vino di sana sehat-sehat. Liputan juga kasih kabar yang baik-baik buat ditunggu info-info akurat dari lapangan, Vino. Kalau dari orang dalam beda lagi nanti. Siap dulur. Oke, terima kasih banyak Vino. Ya. Nah, kalau lihat dari pertandingan kemarin ya Mas Hanif, peluang Indonesia untuk lolos ke babak selanjutnya kira-kira berapa persen? Ya, kalau melihat situasi terkini, gue ngelihatnya ada kemungkinan 75% lolos babak berikutnya. 75% berikutnya ya. Iya. Memang kuncinya pada pertandingan sebentar lagi ketika melawan Timor Leste, karena kita tahu bahwa kalau dibandingkan dengan tim-tim lain di grup ini, Timor Leste adalah tim yang paling lemah. Benar. Sudah kebobolan 7 gol. Di 2 laga sebelumnya kalah dengan kebobolan 7 gol. Artinya dalam hal ini kesempatan yang paling besar buat timnas kita. Minimal, oke lah, menang jadi harga mati. Tapi ini menjadi modal yang paling tidak untuk mematangkan skema atau taktikal yang sudah direncanakan jauh dari awal. Nah, sama satu lagi kira-kira Filipina kenapa bisa mengejutkan dengan menahan imbang Vietnam. Kemarin tuh sebenarnya secara permainan ya Vietnam menguasai. Tapi beruntungnya Filipina bisa bertahan baik, jadi nggak ada kebobolan, makanya hasilnya tuh. Kira-kira Filipina punya peluang lolos atau Indonesia yang lebih punya peluang lolos? Ya, ini objektif. Bukan karena nasionalisme ya. Indonesia lebih punya peluang. Dari gaya bermain, kemudian bagaimana kedisiplinan, memang Indonesia dikatakan lebih bagus gaya bermain ya. Tapi dalam hal disiplin, karena dalam hal ini gue ngelihatnya Filipina diuntungkan ketika bisa mengamati, melihat, menyimak pertandingan Indonesia lawan Vietnam. Dia punya kesempatan untuk mengamati pertandingan terlebih dahulu ya. Memang kalau kita bandingkan dengan tim-tim lain, Vietnam ini memiliki persiapan yang jauh lebih matang dan tidak diganggu sama sekali, tidak diganggu kompetisi domestik. Artinya mereka juga lebih sangat matang, bahkan jumlah pemain pun yang disiapkan 40. Bayangkan dibandingkan dengan tim-tim lain yang tidak sampai segitu. 40 tuh lebih dari 2 tim yang disiapkan. Nah, itu dia. Jadi mereka proses mau seleksinya latihan sangat mau panjang. apa ya, Habis itu benar-benar mereka godok dari awal banget, dan ketika mereka bisa mengalahkan Indonesia, Filipina terlihat cara bermain sangat berbeda sekali, pressure dari awal dan jauh di atas. Itu yang membuat Vietnam tidak
Tidak bisa banyak berkembang. Betul. berkembang permainannya. Ditambah lagi stamina mereka juga harus diakui cukup bagus. Artinya bisa konsisten sampai dengan 90 menit. Ini yang berbeda dengan kita, harus diakui. Kita menit 70 ke atas. Kita udah mulai kehabisan. Nah, ini mungkin bisa jadi perhatian juga untuk Sintayong karena kan kemarin dia berarti sudah menonton pertandingan Filipina. betul. Harusnya dia sudah punya strategi untuk mengalahkan Ya. Filipina di pertandingan selanjutnya. Tapi sebelum itu, timnas harus menang dulu lawan Timor Leste malam ini kan. Haruslah. Nah, Harga jadi- mati. Harga mati memang. Kalau mau lolos ke babak selanjutnya pertandingan lawan Timor Leste harus menang. Ini Ya. selain Vinod kita juga udah ada mantan pemain timnas yang bergabung sama kita. Sudah ada Bang Jainal Arif. Ya, ini kebetulan waktu aktif meliput. Aha. Gue sering komunikasi sama dia, Sama dia? di Piala Asia 2007. Ah, Sebelumnya bahkan di Liverpool ketika masih aktif dan benar. benar-benar konsisten bersama Persita Tangerang. Gue aktif meliput, jadi tahu banget performa beliau itu seperti apa. Halo, Bang Zainal. Itu di mute Bang, itu di mute. Coba di unmute dulu. Oke, aman. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik-baik aja. Halo Mas Bro. Gimana kabarnya di studio? Halo Bro. Sehat. Alhamdulillah. Ini terkait pertandingan timnas Indonesia yang lagi main di SEA Games. Mau nanya, Bang Zainal pernah SEA Games nggak sih Bang? Ya, saya 2003. 2003. Di Vietnam waktu itu. Iya. Oh, berarti sempat merasakan aura pertandingan di SEA Games. Waktu itu Ya. SEA Games U23 juga nggak sih? Waktu di Dulu. zaman Bang Zainal? 23. U23 juga. Bang? 23 juga. Iya, iya, 23. iya, iya, Kita iya. waktu itu padahal komposisi bagus banget waktu itu ya. Mhm. Setiap lini sangat luar biasa, tapi ya ketemu Thailand, ketemu Vietnam, ya kita dadah duluan. Waktu itu satu grupnya Thailand sama Vietnam. Satu grup, tapi waktu itu Vietnam juga tidak sekuat seperti sekarang ya sebetulnya. Nah, Melihat cuman yang berarti kalau jadi- ngelihat peluang timnas Indonesia saat ini yang tergabung sama di grup sama Vietnam, Filipina, Myanmar dan Timor Leste, kira-kira peluang untuk lolos ke babak selanjutnya ada nggak Bang? Saya melihat peluang sekecil apapun juga masih terbuka buat timnas Indonesia. Kenapa? Karena yang menjadi barometer kekuatan timnas sepak bola sekarang itu yang ada di grup ini, saya melihat Vietnam tidak terlalu istimewa juga ya. Walaupun kemarin kita sempat mengalami kekalahan, tapi ketika melawan Filipina, mereka pun begitu kesulitan. Saya pikir semua tim masih punya peluang untuk lolos. Iya. Tapi melihat pertandingan kemarin ketika kalah sama Vietnam, apa yang salah dari timnas muda kita Bang? Kalau pandangan saya, ini mungkin pandangan saya melihat kemarin pertandingan ketika melawan Vietnam, alur bolanya itu tidak sampai ke depan gitu ya kan. Malah Iya, kita benar. lebih kelihatan para pemain sedikit nervous. Tapi itu wajar ya, pertandingan pertama, apalagi melawan tim tuan rumah, Lawan tuan yang rumah. didukung begitu banyak penonton. Saya pikir pertandingan selanjutnya jangan sampai terjadi lagi. Tapi kemarin saya juga tidak melihat skema yang dilakukan timnas kita kemarin. Tidak Skemanya ada nggak jelas sedikit ya? pun. Ya, itu pandangan saya ya. Jadi tidak ada sedikit pun bola-bola yang bisa membahayakan gawang Thailand. Saya melihat ada shot on target satu ya. Vietnam. Sorry Vietnam. Ada satu peluang shot on target, itu pun hanya satu-satunya. Saya melihat itu. Iya. Selebihnya kita lebih banyak diserang. Iya benar. Masalahnya Ini mungkin ada PR yang Ya. ya mungkin ini PR yang sebetulnya saya melihat kemarin ada para pemain yang baru debut di tim nasional, kelihatan sekali mereka begitu dalam tekanan ya, dalam artian tekanan lawan ya, tekanan diri sendiri. Ya. Padahal sebetulnya ketika bermain di klub mereka begitu sangat luar biasa. Tapi itu hal yang sangat wajar. Saya pikir di pertandingan selanjutnya saya berharap mereka sudah tidak bisa mengulangi itu lagi dan mereka bisa keluar dari tekanan itu. Ya, Mas Bro, ini kan Yo. Sintayong sangat optimistis ya akan ketemu lagi dengan Vietnam di Vietnam. final nanti gitu kan. Nah, kalau dari Ya. laga pertama kemarin, apa sih menurut Mas Bro kelemahan dari Vietnam ya?
sekalipun mereka kemarin menang ya, tapi pasti ada kelemahan yang sebenarnya bisa kita maksimalkan. Nah, menurut dari pengalaman dari kacamata sebagai mantan pemain ya, apalagi timnas gitu kan, kelemahan mereka apa Mas Bro? Kalau saya pikir mereka bermain teamworknya sebetulnya tidak kelihatan Tidak istimewa seperti ya? ketika bermain di Ah. Piala AFF ya. Mereka nggak istimewa dan mereka pun sebetulnya banyak sekali melakukan kesalahan-kesalahan elementer yang sebetulnya bisa kita manfaatkan. Jadi kelemahan yang sebetulnya di Vietnam itu, jikalau misalkan kita kemarin minimal bisa ada penekanan di menit-menit awal, Ya. saya pikir mereka yang sebetulnya yang menjadi beban ya. Tapi ketika kemarin saya melihat kita begitu kick off, begitu tidak bisa berkembang permainannya, Ya. akhirnya mereka yang sebetulnya bermain biasa-biasa aja, malah jadi bisa menekan kita. Ya. Jadi kalau berbicara secara teamwork, saya pikir Vietnam tidak terlalu istimewa. Kita Ya. bisa memanfaatkan itu semua. Ya mungkin karena nervous tadi ya, Bang Jenal, pemain-pemain Iya. kita jadi nggak bisa manfaatin kelemahannya Vietnam. Ya bisa jadi. Ya. Padahal Kalau- sebetulnya Vietnam juga sama nervous. Iya ya. Ya, Kalau bisa, bro. diamati kan Siap. dari 2 pertandingan Vietnam memang lini belakang cukup bagus ya. Mereka kalau nggak salah 2 center back tuh kan posturnya Ya, cukup bagus. Bahkan ada yang 185 Ya. kalau nggak salah. Nah Ya. kalau ini di tim kita ini, menurut Mas Bro butuh nggak sih striker yang tipikalnya mirip dengan Mas Bro, mirip dengan Zainal Arif dengan pola penempatannya bagus gitu? Butuh nggak? Aduh. Sebetulnya sebetulnya saya ingin ngobrol masalah ini. Saya sebetulnya sangat prihatin dengan pemain-pemain depan yang sekarang ya. Iya. Bukan berarti kualitas pemain yang ada striker itu jelek, tapi saya sangat prihatin. Tidak sedikit pun muncul striker-striker yang selama ini bermain di kompetisi kita ya. Karena ya itu tadi, mungkin karena ya regulasi, mungkin karena faktor kepercayaan yang kurang, Ya. akhirnya mereka tidak muncul dan mereka tidak ada kepercayaan diri untuk tampil ya. Karena ya menit bermainnya juga sedikit gitu. Jadi saya sebetulnya berharap kita ada algojo-algojo yang selama ini juga kita diperhitungkan dari zaman, oke lah, jangan zaman saya lah. Saya ini generasi yang kesekian. Dari zaman sebelum-sebelumnya kita selalu punya algojo-algojo yang sangat tajam. Dan itu sebetulnya yang menjadi sebetulnya hati ini, aduh kok bisa begini gitu kan. Nah kemarin kan Irfan. Iya, kalau ngelihat Irfan Jauhari sendiri jadi striker timnas kita saat ini gimana, Bang Jenal? Jam terbang mungkin ya, atau gimana? Ya, saya pikir dia belum teruji ya, karena di klub juga dia tidak menjadi pilihan utama, ya kan? Ya. Benar. Betul. Betul nggak? Iya benar. Memang, Ya, jadi- memang Sintayong kekurangan striker dari termasuk dari Piala AFF kemarin. Kita Piala AFF kemarin tidak punya striker yang cukup oke untuk jadi goal getter bagus ya, jadi target di depan. Ya. Kenapa Sintayong tidak membawa pemain senior untuk posisi striker kali ini? Ya mungkin Ya, sama ada top pilihannya. skor kemarin ya. Iya, mungkin ya, Lagi gitu. kita masih punya banyak striker. Bahkan yang naturalisasi juga ada kan. Ada Spaso mungkin. Kira-kira Spaso kenapa tidak dibawa Sintayong? Menurut Bang Jenal, apa karena tidak sesuai pola permainannya atau memang dia butuh pemain muda aja untuk striker, sisanya pemain yang senior Ya. untuk di gelandang dan pemain bawah? Sebetulnya ini pertanyaan lebih tepatnya disampaikan sama Sintayong. Benar. Tapi kita mau lihat nggak apa-apa. pandangan. Tapi nggak apa-apa. Saya juga tetap ingin jawab ya. Kalau melihat yang dilakukan selama ini, apa yang dilakukan Sintayong ketika dia ditunjuk sebagai pelatih tim nasional Indonesia, dia betul-betul meregenerasi pemain ya. Bahkan pemainnya hampir rata-rata usia 25 ke bawah. Paling sedikit yang 25 ke atasnya. Betul kan? Kalau nggak Ya, salah. benar. Kalau mau berbicara untuk prestasi tahun ini, saya pikir kita harus memberikan kesempatan kalau orientasinya jangka panjang. Kecuali kalau misalkan kita memang yang selama ini haus medali emas di SEA Games, saya pikir Spaso sudah teruji, dia betul-betul sebagai goal getter yang selama ini dan dia sendiri juga top skor di kompetisi kita. Jadi kalau toh saya sebagai mantan pemain ataupun saya ada di posisi pelatih, saya pikir saya akan mencoba dan saya akan memberikan kesempatan kepada Spaso. Harus coba ya. Berarti
sedikit melakukan kesalahan Sintayong dengan membawa dua gelandang senior tapi tidak bawa striker. Karena memang kita Piala AFF kemarin terlihat jelas kita kekurangannya ada Kekurangan di striker, betul. striker. Dan saya pikir itu Spaso bisa menjadi solusi ya, kalau misalkan dia mendapatkan kesempatan. Iya, Dan iya. saya berharap kemarin Spaso pun mendapatkan panggilan ya, karena Iya. dia tahu sendiri, dia begitu naluri golnya sangat luar biasa, kecepatannya juga, terus posturnya dan dia Penempatan tidak posisinya mudah dia jatuh. juga bagus. Penempatan posisi apalagi Iya, gitu penyelesaian kan. akhirnya juga bagus. Tapi Peluang sekecil apapun dia Ah. bisa selesaikan. benar. Kalau menurut Bang Janal di luar pemain naturalisasi, sebenarnya siapa pemain muda striker yang layak dipanggil timnas lain Irfan Jauhari? Saya pikir Bambang Pamungkas ya. Pak, kalau Bambang kita semua sepakat, tapi sayangnya tidak bisa. Kecuali Bambang Nggak, Pamungkas mau jadi- kita ganti KTP-nya jadi kelahiran tahun berapa? Kayak iya, ya, jangan. Biar nggak terlalu serius. Ya benar. Iya. Jujur sebetulnya saya bingung. Saya harus nyari dari mana striker yang Benar. sekarang. Karena memang kita nggak ada kesempatan dari pelatih-pelatih untuk memainkan pemain muda di posisi striker untuk saat ini. Iya, betul. Jadi saya harus milih dari klub mana. Saya harus melihat dari apa. Kalau harus berbicara melihatnya dari bangku cadangan, mungkin saya masih bisa. Tapi kalau misalkan untuk yang bermain, saya sangat sulit. Untuk saat ini saya sangat sulit karena sudah didominasi sama striker-striker dari luar. Striker-striker asing ya benar. Nah, Mas Bro, Kalau menurut saya sih biar tumbuh lagi striker-striker yang ada, ayolah kita benahi kompetisinya, kurangi pemain asingnya. Nggak apa-apa ya, saya berbicara karena saya sekarang pemerhati, sorry nih. Benar, nggak apa-apa. Ini Nggak demi kemajuan sepak bola kita. Biar pemain lokal pun mereka mendapatkan kepercayaan dan mereka bisa belajar dari pemain-pemain asing gitu. Iya. Jadi jangan semuanya dimonopoli, semuanya habis dan ya udah. Ketika kompetisi internasional, ya udah kita tinggal gigit jari, kita nggak bisa apa-apa. Iya benar. pemain asing dikurangi atau Dibikinkan kompetisi usia 23 mungkin supaya kita memang punya pemain dengan kualitas bagus, jadi nggak susah pelatih nyarinya, bisa aja mungkin Mas Adit. atau ada ketentuan Bisa, pemain asing bisa. misalkan dua tidak boleh sama-sama di posisi striker. Jadi Ya, akan ada ya, satu ya. Nah. striker lokal yang naik gitu kan. Atau bisa jadi seperti di Tepat sekali, 2000 bro. Itu tepat sekali, bro. Iya, di 2018 ya, kan dalam line up harus ada Tiga pemain U23, iya, nah, benar, itu mungkin benar. bisa di Ya. maksimalkan, karena harus diakui pemain asing ini ibarat trigger. Jadi artinya Ya. dari sisi entertainment salah satu yang mendatangkan penonton ke stadion. Benar, Memang sempat benar, dilematis sih kalau soal ini gitu. Ya, Tapi saya juga tidak ini ya, tidak anti, bukan. Saya tidak anti. Saya berharap karena saya juga dulu bisa banyak belajar dari pemain-pemain asing yang bermain di kompetisi kita. Ya. Tapi tetap porsi itu harus diberikan kesempatan pemain-pemain lokal yang ada di kita. Ya. Ya. Memang harapan kita semua seperti itu supaya sebenarnya pemain asing didatangkan supaya pemain-pemain lokal bisa banyak belajar dari pemain-pemain asing. Tapi Ya, betul. kalau jumlah pemain asing juga terlalu banyak, kita pemain-pemain lokal kita malah kita nggak bisa berbuat apa-apa karena kalau kayak Ya, klub ya. memang kan kompetisi. Klub mana yang tidak pengen prestasi timnya ketika ikut kompetisi pasti dia mempersiapkan pemain dengan bagus, termasuk salah satunya striker kan, makanya banyak striker asing. Betul, bro, betul banget itu. Nah, ini sekali lagi Mas Bro, terkait dengan timnas ini ya. Ini kan masih ada beberapa pertandingan yang jaraknya relatif singkat ya, 2-3 hari bertanding lagi gitu kan. Nah, dalam situasi seperti ini pasti jawabannya bisa rotasi atau apa. Sebenarnya dari kacamata mantan pemain nih, apa yang harus dilakukan Sintayong dalam jarak yang sangat dekat, sementara besar kemungkinan tiap pertandingan adalah final dalam tanda petik. Seperti apa Mas Bro? Oke. Gini, kalau berbicara masalah dekatnya pertandingan, saya pikir pemain-pemain kita sudah teruji ya. Dengan kompetisi yang di kita sekarang kemarin, hampir 3 atau 4 hari kita sudah bertanding kembali kan? Ya. Ya, berarti itu tidak ada masalah. Sekarang kita kembalikan lagi. Sebagus-bagusnya disiplinnya Sintayong, tapi kalau dari diri pribadi si pemain tersebut juga tidak mau jaga kondisi, saya pikir itu akan jadi masalah. Oh. Halo. Iya. Jadi, saya berharap sih pemain sekarang tetap jaga kondisi, jangan sampai kurang tidur, tetap menjaga pola makan juga, karena memang betul-betul lagi dipakai kan 3 hari sekali, wow, Iya, itu luar biasa.
Jaga kondisi itu Dan maksudnya, memang ya, jaga kondisi maksudnya tidak dugem gitu ya? Pengalaman pribadi ini ya? Jangan ya itu nanti kalau sudah lolos. Ya. Oh gitu ya? Jangan sudah lolos itu nanti kalau sudah juara. Nah itu maksudnya itu, Ya, itu kalau lebih sudah tepatnya juara. kayak gitu. Kalau sudah lolos belum juara nanti kalau dipakai keluar malam kayaknya nggak bagus juga. Itu biarkan jadi pengalaman pemain-pemain dulu aja. Kalau pemain-pemain sekarang Iya, jangan kayak enggak gitu. Mas Bro. Jadi maksudnya dunia malam itu jalan-jalan, cari makan gitu. Tapi ya sampai kan? subuh. Banyak. Tapi sampai subuh. Nggak mungkin di sana, nggak mungkin Mas Bro. Tapi Enggak. Bang Jenal, gimana ngelihat persaingan sekarang striker lokal dan striker asing di Liga Indonesia? Kalau dibandingkan dengan di eranya Bang Jenal dulu, apa sih perbedaannya sekarang? Sekarang nih benar-benar kita nggak punya striker lokal lagi nih gitu. Enggak, kalau dulu seperti ini Bro. Jadi kalau dulu ketika striker asing kan dulu pakai 2 striker ya. Iya. Kalau dulu striker asing 1, lokalnya 1. Nah, seperti itu kan biasanya dulu seperti itu. Iya, Sempat juga seperti itu. Nah, jadi betul-betul kita bisa betul-betul belajar gitu kan, dan kita betul-betul termotivasi. Ketika dia mencetak gol, saya pun harus bisa mencetak gol. Ketika saya memberikan yang terbaik buat dia, dia pasti akan memberikan yang terbaik buat kita gitu. Ketika di lapangan, jadi chemistry-nya selalu terbangun dan muncullah di situ. Apalagi ketika striker lokal dulu, ketika saya bermain, BP mencetak gol. Saya punya motivasi, suatu saat ke pertandingan selanjutnya saya pun harus mencetak gol. Kayak gitu dulu. Kalau sekarang saya akan main apa enggak ya? Mungkin gitu pola pikirnya. Motivasinya mungkin beda ya, pemain-pemain dulu sama pemain-pemain sekarang. Mungkin motivasinya Sebetulnya kalau motivasi pemain sekarang, saya dikontrak tim mana ya musim depan nih? Saya soalnya nah, lebih memikirkan kontraknya ketimbang dia main atau enggak, dia main bagus atau enggak, seperti itu. Karena memang sulit juga. Di Liga Indonesia kita kontrak nggak panjang, satu musim habis. Kayaknya pemain jadi nggak bisa fokus untuk main. ya makanya harus kayaknya mulai nih, kalau udah eranya profesional itu betul-betul 2 ataupun 3 tahun ya, harus mulai seperti itu. Udah beberapa klub sudah mulai seperti itu sih. Ya. Udah mulai ya. Ya, Udah mulai. Tapi beberapa klub sudah Ya, melakukan terutama, kontrak panjang terhadap pemainnya. Tim-tim yang masuk The Big Five Ya. itu sudah Sudah musim melakukan ini, kontrak ya, lumayan 2-3 panjang tahun tuh. ya. Iya. Nah, ini terkait Ya berarti ini pertandingan progres. terkait pertandingan timnas Indonesia yang bakal ngelawan Timor Leste, prediksinya Bang Jenal. Kemarin Timor Leste juga kalah ya sama Myanmar 3-2. Benar. Tapi tetap saya berharap para pemain juga tidak menganggap enteng Timor Leste. Mau bagaimanapun juga ketika mereka nothing tulus, malah kita yang jadi beban. Iya, Saya iya. pikir Timor Leste itu akan bermain, ya dia ada motivasi, tapi tidak akan terlalu terbebani ya, karena mereka tidak dikejar target. Mungkin pandangan saya seperti itu. Hati-hati, kita tetap harus waspada, dan saya berharap kalau bisa menit-menit awal kita sudah bisa mencetak gol. Untuk apa? Untuk memulihkan kepercayaan diri, dan si pemain-pemain tersebut juga bisa lebih leluasa mengembangkan permainannya. Dan saya pikir kita akan bisa bukan menyelesaikan lah. Kita bisa memenangkan pertandingan melawan Timor Leste, tapi dengan catatan jangan terlalu overconfident. Prediksi skor kira-kira berapa Bang Jenal? Timnas bakal menang 2-0. 2-0. Wah, sedikit sekali. Ya. Saya 5-0 sih. Kita butuh banyak gol juga nih buat motivasi mental pemain supaya kayak ya kita bisa menang nih gitu. Ya, harapan saya seperti itu, tapi realistisnya pandangan saya sih Benar. kalau melihat Vietnam melihat kemarin Timor Leste sama Myanmar, ya itu realistis. Pandangan saya atau kacamata saya kayaknya 2-0 itu 2-0 udah cukup. kalau syukur-syukur bisa lebih, harapan bisa lebih. Oh ya, satu lagi terakhir. Irfan Jauhari masih layak dikasih kesempatan nggak untuk di SEA Games kali ini? Ngelihat permainannya kemarin. Semua pemain layak mendapatkan kepercayaan. Saya Termasuk pikir Irfan Rio. Jauhari juga ingin Termasuk Rio Fahmi? Ya, saya melihat pemain tersebut juga kemarin ketika di klubnya dia punya peranan penting. Benar. Saya pikir itu pertandingan awal yang saya cerita dari awal, apalagi debut di tim nasional, biasanya kan harunya itu berbeda. Benar. Harunya berbeda. Saya pernah mengalami itu
sekarang sudah bukan lambang klub lagi, di sini sudah Garuda, sudah beda lagi. Dan bebannya juga 2 kali lipat gitu ya Bang ya. Tapi Benar. saya melihat Rio Fahmi, terus Irfan siapa? Jawari. Irfan Jauhari. Irfan Jauhari. Saya pikir pertandingan kedua ini mereka akan lebih lepas dan mereka akan menunjukkan kemampuan terbaiknya. Dan saya masih percaya kemampuan mereka. Ya mudah-mudahan apa yang diharapkan sama Bang Jainal, prediksinya segala macam bisa terwujud di pertandingan Indonesia lawan Timor Leste malam hari Insya ini. Allah bisa terwujud. Insya Allah. Pasti bisa. Amin. Pasti amin, bisa. amin. Mas Juki, Udah cukup. Itu aja? Berikutnya ya. ya mudah-mudahan hasil pertandingan malam ini oke. Terima kasih banyak Bang Jainal udah gabung sama kita hari ini. Sama-sama kawanku. Sehat Nanti semua kalau ya di sana ya. Kalau ada waktu main dong langsung ke studio, jangan via Zoom kayak begini. Enak kayaknya kita ngobrol-ngobrol sepak bola Indonesia kalau langsung. Ayo, jadi kasih tahu beberapa hari sebelumnya biar saya langsung ke sana. Siap. Siap. Brar, tolong ini jadwal Bang Jena langsung di lock aja biar kita langsung ngobrol-ngobrol di Ditunggu studio. Mas Bro. Oke. Ditunggu sama Mas Siap, Adi Mas juga Bro. di sini. Siap. Ditunggu kisah-kisah yang belum terungkap waktu dulu ya. Nah, Kita mainkan. Sekarang kan saya supporter. siap. Oke, Terima kasih makasih. banyak Bang Jenal. Sehat selalu. Sama-sama kawan, sehat selalu. Ya. Mas Arif sendiri gimana ngelihat pertandingan nanti malam lawan Timor Leste Ya, ini? tadi Bruzana nyebutnya 2-0 ya. Heeh. Kalau gua ngelihatnya selama Aha. kalau melihat dua permainan dari Timor Leste, Timor Leste. kuncinya pada Da Costa kalau nggak salah di lini tengah itu sangat Iya, menentukan iya. sekali. Ketika dia main bagus, tidak ada mematikan, ada kans Timor Leste mematikan. Mematikan diri. Tapi kalau pemain ini bisa dikunci, ada kans yang cukup besar timnas bisa menang di atas 3 gol. Di atas 3 gol. Di atas 3 gol. Sama berarti prediksinya seperti saya. Tapi ini sedikit aja mengenai pertandingan kemarin lawan Vietnam. Ya, Lini tengah kita kalah. betul. Di situ ada Ricky Kambuaya, di situ ada Mark Klok. Hmm. Kemarin aku sempat bikin pernyataan kenapa Mark Klok mainnya begini. Kalau mainnya begini mending Evan Dimas menurutku. Orang pada bilang ya nggak ada salah ini pertandingan pertama. Bukan, maksudku adalah Mark Klok ini naturalisasi. Hmm. Pemain naturalisasi adalah pemain yang punya kemampuan 2 kali Ya. lebih baik daripada pemain timnas yang dimiliki sekarang. Kalau dia mainnya seperti itu, untuk apa mainkan dia? Mending mainkan pemain lokal kita aja. Kita cari posisi lain yang mungkin bisa diisi sama pemain lain seperti itu. Apa yang salah dari Mark Klok? Apakah karena pertandingan pertama mungkin timnas? Secara mental harusnya dia jauh lebih Iya, iya. siap mentalnya ketimbang Iya. pemain-pemain lain. Status sebagai pemain naturalisasi iya, dia dituntut jauh lebih bagus dibandingkan pemain yang lain. Tapi kalau gua ngelihatnya gini bro, kalau dia bermain di tim dia berbeda, dia Iya. sedikit bermain di depan karena ada pemain lain yang berani box to box, breaker. Tapi ketika kemarin di laga pertama di timnas, gua ngelihatnya peran dia dengan Kambuaya tidak berbeda jauh. Iya. Jadi ini yang kami menyebutkan, bahkan dia agak turun jauh ke belakang. meskipun Dia banyak beberapa kali nge-cover lompat. Rio Fahmi juga Iya. kemarin. Nah, itu situasi yang gue ngelihatnya dia tidak pernah melakukan hal itu di River Club. Ya, Artinya dalam hal ini itu mungkin peran yang harus dilakukan yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Adaptasi itu yang sangat Adaptasi. berbeda ya. Jadi kalau mau tahu kalau gue nih ya, kalau mau tahu Marco sebenarnya ya dia momennya agak di depan. Dia dengan long pass-nya, dengan determinasinya, dengan kemampuan dia membaca permainan. Tapi kemarin memang dia tidak muncul karena peran dia dengan Kambuaya hampir sama. Sementara dengan Rahmat Irianto juga Rahmat Irianto, belum begitu paham banget. Belum begitu nyatu secara permainan. Justru ketika Rahmat ditarik keluar terlihat sekali malah lini tengah kurang begitu maksimal ketika harus menekan lawan. Jadi ini yang gue ngelihatnya benar-benar harus diperhatikan oleh Sintayong di laga ini. Ya harapanku memang Mark Klok bisa segera menyatu dengan timnas, bisa segera jadi leader mungkin di lini tengah timnas Indonesia karena kan dia termasuk pemain senior yang dibawa kan. Betul. Ada Fahrudin, ada Mark Klok dan Ricky Kambuaya. Kambuaya. Harusnya Mark Klok bisa jadi leader untuk pemain-pemain muda yang lain, kasih kepercayaan diri yang tinggi, kasih mental yang bagus supaya pemain-pemain lain juga percaya. Ketika ada senior di satu tim di dalam lapangan yang bisa kasih permainan bagus, otomatis pemain-pemain yang lain juga ngerasa, oh iya, ini pemain ini bisa ngebawa kita main bagus. Kita harus percaya satu tim supaya kita bisa lepas dari tekanan segala macam. Ya. Harapannya Barangkali dia bisa lebih menyatu dan bisa mengerti memahami apa yang dibilang tim ya ketika Ya. nanti
Dewangga masuk, kita tahu dia juga sering melakukan overlapping. Benar, Di klub Marco sering melakukan hal itu. Ketika ada pemain belakang fullback yang naik, dia sering melakukan long pass, ya. umpan silang yang begitu akurat. Kita melihat sekarang Asnawi juga sudah mulai bisa bergabung. Ya, Asnawi sudah Mungkin mulai. dengan melihat kemampuan dia selama ini, insting Marco sebagai pengatur serangan bisa mudah-mudahan bisa maksimal dibandingkan dengan laga pertama kemarin. Ya, harapan kita mudah-mudahan timnas Indonesia lawan Timor Leste malam hari ini bisa bermain maksimal seperti di Piala AFF kemarin, Dan bisa menang di atas 3 gol ya. ya. Ya, aku tadi 5-0 sih. Mas Hanif di atas 3, aku 5-0 menurutku udah cukup baik. Menang, mental jadi bertambah karena Betul. menangnya banyak. Dan Ya, Pakem sudah mulai iya lebih benar. bagus, lebih maksimal. Dan pemain-pemain yang baru datang mudah-mudahan sudah bisa langsung Iya. bergabung dengan tim, jadi kekuatan timnas jadi lebih baik. Terima kasih Jebret tim yang sudah menonton Debragiri hari ini. Mudah-mudahan doa kita semua untuk timnas bisa lolos sampai Amin. ke final SEA Games. Dan Sampai ketemu ketemu lagi ya. Iya, sampai ketemu di Debragiri selanjutnya. Bye. Ya.